Ini spill cincin tunangannya dong. Ini dia masih dipakai terus. Masih dipakai terus ya. Ada tulisan namanya Frans tuh. Iya. Yang kasihan banget itu adalah Pak Frans tuh keluar langsung lewat pintu samping, di jendela itu dia ketok-ketok jendelanya kamarku. Iya, diketok kamarku, dia bilang Ade, pas tau opa sudah, dia bilang pas do. Wih, itu gimana ya? Nah, terus cerita lagi nih, ketemu sama ketemu Pak Frans. Iya, ini mau ketemu Pak Frans ini gimana nih? Apa dijodohin? Oh ya, pacaran dengan siapa? Iya, sama orang Jawa, orang Wonogiri. Kalau enggak jadi ini orang Jawa ini ya. Orang Wonogiri. Spill namanya dong, spill. Halo Mas Wawan. Gitu ceritanya. Berapa tahun sama Mas Wawannya? Oh, lumayan sih. Ya, sementara kuliah. Tapi apa namanya? Ya, orang seni juga. Orang seni. Mungkin sudah sama-sama MC sama-sama. Akhirnya pertemuan. Apa orang bilang apa? Orang ya cinlok. Yang cinlok. Kayak gitu. Cukup lama sih, 3-4 tahun. 3-4 tahun. Putus dulu baru ketemu atau disalip Pak Frans nih? Enggak, saya sudah selesai kuliah lebih dulu. Oh, sudah selesai. Saya cepet banget kuliah, nggak sampai 3 tahunan setengah. 3 tahun setengah. Ya, padahal kegiatannya banyak ya. Bagaimana tuh bagi waktu tuh? Bisa sih, saya di Senat juga waktu itu. Bayangin. Di Senat sebagai sekretaris Senat juga waktu itu. Lalu ya bisa lah bagi waktu. Biasa padat sekali. Pulang-pulang ke rumah tidak nengokin mama? Iya, kalau pas tapi kebanyakan aku lebih senang ikut teman ke Trenggalek. Oh, yang jalan-jalan nih, jalan-jalan. Healing. Kembali kecuali liburan panjang. Natal. Natal nggak bisa. Oh iya benar, Natal kan harus Cakis mau Natal di tempat lain. Oh, bisa kena strap. Itu juga harus benar ya. Gitu. Nah, ketemu Pak Frans itu waktu gini ceritanya, apa namanya, kebetulan kakak saya itu kan ini apa namanya, Bupati Sika, Pak Alex Longginus. Ya. Berteman baik dengan Pak Frans. Teman baik. Kakak sepupu, Pak Alex, kakak sepupu. Iya. Jadi saudari sepupu saya nikah dengan Pak Alex Longginus. Ya. Kayak gitu. Jadi terus itu mereka ke Bali dengan Pak Frans. Iya. Waktu itu mereka kegiatannya Semarang, Bapak kan kegiatannya Semarang ya. Dan Semarang, Bapak punya LSM, terus gitu Pak Alex itu Yayasan Kasimo. Ya, Kasimo, ya. Mereka sama-sama nih berangkat ke Jakarta, mampir Bali. Pak Alex tuh bilang gini sama mama, Mah, aku mau nginep di Bali gitu ya. Terus bilang, ya, gitu lah, sama ngajak temen gitu ya. Oh ya sudah, nggak apa-apa, mama bilang gitu, sudah. Akhirnya sama mama mereka dan papa di Bali. Terus gitu. Pas Kak Dinda ada di sana kuliah. Oh iya. Nah, terus nginepnya di mana? Tidurnya di mana? Tidurnya di kamarku. Iya, berjodoh duluan dengan kamarnya. Terus di kamar itu dan lihatlah foto-foto. Iya, ampun, belum lihat orangnya, lihat foto duluan. Iya. Terus gitu, Kak Alex langsung bilang, mau nggak aku kenalin sama adikku ya, kuliahnya di Jawa gitu. Terus Kak Alex langsung telepon aku, Dek, tuh ada orang yang mau kenalan tuh. Saat itu juga itu. Saat itu juga kenalan tuh. Siapa? Aku bilang gitu. Itu tahun berapa tuh Kak Dinda? Sekitar tahun 90-an lah. 90-an ya. 97, 98 ya. Terus langsung itu bilang, enggak deh, aku nggak mau. Wah, nolak duluan. Iya, enggak apa-apa, kita telepon aja. Oke lah. Waktu itu telepon gitu. Siapa yang telepon duluan? Penasaran. Pak Frans telepon duluan, Pak Frans telepon, terus kenalan, ngobrol-ngobrol. Lu ngebayangin nih, suaranya bagus, suaranya Pak Frans kan, suaranya pasti besar, sudah, membayangkan kayak gitu. Nah, terus kita diskusinya menarik jadinya, karena waktu itu saya ini kan suka demo.
Terus suka demo di kampus. Ya, anak PMKRI, iya. Demo waktu itu pas mau turunkan Soeharto ya. Reformasi total. Itu diskusi terus di situ. Nah, karena asik diskusi gitu, terus dia merasa bahwa mungkin ini teman diskusi dia yang baik. Saya juga selalu minta saran. Ya waktu itu masih kenalan-kenalan biasa, tapi berarti via telepon terus nih waktu itu. Karena kita nggak ada topik, jadi kita bicara soal gimana diskusi politik. Bapak tua juga ternyata orang politik. Iya. Pak Frans kan dulu LSM juga kan? LSM itu, iya. Yasmara. Iya. Terus gitu juga sekretaris DPC waktu itu. Iya. Terus akhirnya naik jadi sekretaris DPD. Kayak gitu. Terus ngobrol-ngobrol lah kita. Terus langsung dia bilang, ya sudah nanti baru kita ketemu ya, katanya gitu. Oh iya kakak. Iya kakak. Iya ade. Nanti kita ketemu ya ade. Iya. Itu pakai telepon bukan handphone ya, masih telepon biasa. Teleponnya ya, telepon rumah atau pergi ke wartel pasti ya, ke wartel. Iya. Ke wartel yang biasa malam-malam nanti ada supaya setengah harga ya kan. Jadi terus setelah itu kapan ketemunya, setelah berapa lama? Ketemu waktu itu dia mau berangkat ke Jakarta lagi. Tapi setelah berapa lama via telepon itu? Ada setahunan? Oh enggak sampai tahun itu. Kita kan telepon-teleponan itu saya ingat itu telepon kita di bulan Oktober. Ya. Terus kita ketemu itu November atau Desember ya? Kita langsung ketemu. Kilat. Kilat. Tapi waktu itu saya ketemu sama Pak Frans di bandara. Di bandara. Ada kegiatan partai kalau nggak salah dengan Pak Anton Haba. Oh iya, PDIP ya. Iya. Pak Anton Haba, terus sama beliau, terus kenalan lah di bandara. Jadi saya itu ke bandara, bayangin aku naik motor loh sama kakakku ke bandara. Aduh, kakak siapa? Oh, Kak Tesa loh, Kak Tesa. Pakai motor. Ya, bela-belain. Iya. Ketemu aja gitu. Sampai di sana itu ya sudah kan. Mereka transit atau memang kegiatannya transit, iya. Transit langsung. Wah, waktu itu bandaranya masih belum kayak sekarang ya. Dia keluar dari situ. Perasaannya gimana waktu pas persiapan mau ke sana? Kita belum tahu orangnya, Kak Tesa yang tahu kan. Tapi ketemu sama Kak Tesa. Tapi Kak Adinda gimana waktu pas mau pergi kayak orangnya yang ketinggalan. Bisa apa gimana gitu. Tapi belum dapat fotonya juga nih atau sudah? Oh belum ya, zaman dulu ya, benar ya. Belum surat-suratan juga ya. Kalau surat-suratan kan orang bilang 4x4 ya kan. Sempat dibalas taruh foto. Terus akhirnya pas udah keluar dari sana, ya Kak Tisa bilang itu cici terus langsung waktu lihat pertama gimana perasaannya? Aduh kirain aku tuh orangnya tinggi besar, udah takut kumisnya tuh gawat. Ternyata orang halus banget, cara ngomongnya juga santun sekali. Ya aku sebenarnya dari mana? Dari Runarung nggak mungkin. Selalu kayaknya bapak ini halusnya kayak gitu. Udah kita ngobrol-ngobrol di situ. Belum nih. Waktu pas ketemu nih kan. Belum, ini masih kembali nih kita nih. Ini mau spill nih. Waktu pegang tangan gitu gimana? Waktu salaman gitu. Karena biasa aja lah. Ya, ada perasaannya lebih dugdag gitu. Iya, cuma memang kalau pertama ketemu setelah telepon, tapi syukurnya kita kan mengawali semua dari telepon. Iya. Jadi kayaknya sudah akrab, membuat kita jadi akrab gitu. Jadi pas kenalan salaman, jadi akhirnya ya topik diskusinya pun juga ada. Jadi tetap sama topik diskusi walaupun sudah jumpa darat, kopi darat. Ya, cuman kayak gitu dong. Nggak pernah ngomong yang lain-lain. Tapi memang sudah jodoh ya, Kak Dinda ya. Karena orang bilang kalau pas mau bertemu seseorang, kalau dia dugdak, itu Tuhan pun kerja itu kata hati, gas itu harus gas. Terus gitu Pak Anton apa kalau yang kayak gini, apa harus bilang gini. Ini kosu, ini kosu bu, ini kosu, ini suka. Terus Pak Frans dia senyum-senyum. Baru Pak Frans kan senyumnya juga manis ya. Pak Anton apa bilang gini, bawa angkat Berapa lama transitnya? Nggak lama, 30 menit ya, mungkin 40 menit. Sejam lah mungkin ya waktu itu ya, kok nggak lama. Transit, kita ngobrol, terus beliau naik, udah naik tuh, apa namanya? Dia nitip amplop gitu, amplop isi
mungkin tulisan tangan dia gitu. Apa dia bilang spill? Nah, Ya. dia nitip amplop, aku kaget. Nitipnya di Katesa atau langsung di saya, ya. langsung kasih langsung si Pak Apa kan gak ada duit, langsung aja bawa gitu, pakai surat kayak gitu. Ya. Terus udah saya simpan baik-baik gitu. Sampai di rumah saya buka, saya buka itu dengan mama tuh loh. Ada duit di dalamnya, biasa, ada duit, terus gitu ada apa namanya tulisan bilang adek pakai ya untuk keperluan adek gitu. Aku so sweet ya ampun. Kasih duit kayak gitu. Terus aku bilang ini, aduh kak saya pengen baru kenalan, pengen tahu kakak, saya bilang gitu. Kenapa aku udah kasih kayak gini? Tapi biar udah nggak apa-apa, saya kumpul aja duitnya. Saya biasa ya Pak kumpul, saya nggak pakai kemana-mana duitnya. Mudah-mudahan bisa berguna kan yang lain. Terus ngomong waktu pada pulang dari bandara tuh ngomong apa sama Kak Tessa? Digangguin juga kan? Iya. Jadi ya. Cuman aduh nah ini kan takut. Iya. Aduh nah ini kan kadang-kadang orang bilang umumnya ya orang bilang bisa makan orang bahasanya kayak iya bahasanya kan kayak gitu ya. Enggak kucis gitu, orangnya baik sekali. Aku lihat kayaknya orangnya tulus gitu. Cara ngomongnya saja kan sangat ya. Terus mulai diganggu-gangguin mulai diganggu-gangguin. Terus gitu, bayangkan sampai di Kupang itu, Pak Frans kan tinggal di Naikoten. Iya. Pak Frans kan nggak ada telepon, pasang telepon hari itu. Pak Frans. Iya, langsung pasang telepon hari itu juga. Pas pulang dari Jakarta tuh. Langsung pasang telepon di rumah dan hari itu mulai kami sepanjang malam kami tidak antri lagi di ini apa orangnya Telkom, tidak antri lagi. Telepon di rumah juga bisa masukkan di dalam kamar. Iya, tarik kabel masuk kamar. Itu berarti pembicaranya sudah lain, bukan tentang demo-demo lagi. Dan banyak hal pembicaraan kita diskusi cukup banyak. Mama dan Papa gimana? Siapa kasih tahu? Kakak Adinda memberitahu? Papa dan Mama kan sudah tahu waktu. Oh, yang waktu datang pertama itu, iya. Terus gitu, pas ketemuan juga saya ngomong, Bapak Mama bilangnya terserah dari kamu. Gimana kamu punya perasaan, hatimu seperti apa? Papa dan Mama tuh nggak pernah melarang, tapi kita selalu mendukung yang terbaik untuk anak-anak, kayak gitu. Sampai ke Mama, oke lah, saya bilang ada syukuran. Orang tua sangat merestui. Semua kan tergantung dari orang tua. Ternyata restu orang tua harus berarti. Apakah penting berarti Kak Adinda restu orang tua? Kan banyak tuh anak-anaknya juga yang biar orang tua nggak ini kawin lari atau apa gimana? Orang tua tuh restu dari orang tua tuh luar biasa. Kalau dari pengalaman saya sangat-sangat kita ketika kita mendapatkan restu orang tua, tentu kita juga ke depan ini bahwa semua pasti akan berjalan dengan mulia, dengan tulus, dan kita sangat meyakinkan. Sangat penting. Jadi kalau kalian yang masih muda, anak-anak yang muda yang pengen mungkin melakukan sesuatu di luar daripada yang harus kalian lakukan, tapi ingatlah orang tua kalian di rumah. Apalagi memutuskan sesuatu mesti berdiskusi dengan orang tua, apalagi untuk keputusan yang lebih panjang, apalagi di rumah tangga. Tentu juga harus mendapatkan restu dari orang tua. Itu ya sahabat inspirasi novel, restu orang tua itu penting karena itu berkat untuk kehidupan lebih baik. Lihat buktinya kehidupannya sangat baik. Keluarga aku di Bali, aduh gimana tuh? Nanti orang NTT banyak yang dari pro kontra gitu banyak ya. Nikahnya tahun berapa tuh? Nikahnya tahun 99. Setahun aja ya ampun. Bulan Mei hanya 6 bulan. 6 bulan. Kenapa bisa cepat? Kan, iya kan? Orang biasa lama pacarannya ini kok. Kita mau telepon aja, terus gitu. Berapa kali bertemu? Sekali, 2 kali. Udah langsung dia lamar saya. Pada waktu dia menyatakan cintanya. Cicit nyatakan cinta. Ini kita Bali. Satu hotel imigran di Bali. Memang khusus untuk ke sana. Kegiatan di sana. Ada. SM kegiatan di sana. Terus gitu saya disuruh sana. Aku pakai taksi aja deh. Tidak minta diantarin ke Tessa lagi? Enggak dong. Jadi sana tuh lucu banget. Tentu beliau pengen mengutarakan isi hatinya.
Itu bulan apa tuh tanggalnya, catat nggak? Ya catat lah, itu di bulan Januari. Datang ke tahun 99. Ya. Terus itu dia ngomong menyatakan cintanya itu. Terus itu ya pada saat ngomong tuh lucu banget. Dia kan ujung bajunya nih, ujung bajunya tuh dilipet-lipet gini. Oh iya. Di kamar atau di ruang? Di lobi. Di lobi. Nggak malu sama orang-orang. Luar biasa ya, percaya dirinya. Iya. Gini. Duduk tapi gini. Ya. Matanya ngelihat nggak? Yang ngelihat gitu, tapi kan ya. Gimana ya namanya, bapaknya kan orang politisi ya, jadi hal-hal seperti itu kan dia tidak pernah memikirkan sampai usia sekian ya. Kami bapak menikah dengan umur usia 39 tahun. Jadi tidak pernah memikirkan untuk hal caranya ngomong bagaimana ini, caranya ngomong gimana, tapi oke, saya menerima itu sebagai sesuatu yang ini beda loh, beda banget. Kata-katanya lucu, adek pengen melanjutkan hubungan lebih serius lagi kayak gitu sama saya. Dan saya di situ dia suka sama saya karena saya jujur. Saya jujur, saya terbuka sama dia, sama Kak Pras. Waktu saya bilang bahwa saya sudah ada pacar waktu itu, dan memang sudah komunikasi kami sudah tidak terlalu intens. Setelah saya selesai kuliah, dia masih lanjut kuliah. Lalu saya sudah mulai bekerja waktu itu, dan saya sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi, tapi saya akan menyelesaikan untuk memutuskan secara baik-baik dengan ini orang. Dan disitulah dia merasa bahwa jujur sampaikan semua kondisi apapun, saya terbuka dan jujur sama. Berarti memang penting ya untuk memulai suatu hubungan, harus jujur. Jujur menyampaikan dengan kondisi kita, keadaan keluarga kita, adik kakak kita, dan semua apa. Kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu yang akhirnya nanti berdampak buruk. Anak ini adalah orang yang akan kita hidup selamanya dengan dia. Jadi harus jujur. Dan akhirnya saya sudah memutuskan hubungan dengan yang di sebelah, dan akhirnya kita mulai serius. Gitu. Ya, terus dia bilang kapan nih saya boleh masuk bintang gitu. Dan itu terjadi pas tanggal 7 Maret. 7 Maret, 3 bulan kemudian. Rencananya mau pas ulang tahun saya. Tapi waktu itu karena kita ada, supaya nggak terlalu sibuk, Bapak juga belum sempat karena bisa waktu itu 7 Maret melakukan pinangan di 7 Maret. Tanggal 7 Maret, berarti Pak Frans yang ke Bali ya? Bapak yang ke Bali. Yang berkesan saat itu? Yang berkesan saat itu. Dibawain apa saat itu? Nah itu dia, kita tinggal di kompleks ini orang Bali semua, orang Bali semua. Bapak datang, pinang kita bawa apa tahu nggak? Bawa si pinang yang bonak yang yang memang baru yang utuh ya, kan nggak boleh jatuh itu kan? Bawa semua lah, antara untuk perempuan belis seperti itu maharnya. Belis yang tadi kita bilangnya itu namanya belis. Dan belis beta sudah lunas. Lunas ya, dibayar lunas ya. Lunas di Bali gitu. Dan pada saat nikah itu yang buat saya sebelum nikah kan pinangan ya, pinangan itu. Terus dan anak saya ada. Waktu nenek saya ada, terus waktu itu kita belum sepakat apa gitu. Ada yang belum sepakat. Tapi kalau kita adat mau mere, saya kan masih ada di dalam kamar, nih nggak boleh keluar. Benar. Nanti kan dia cari dulu ya. Di dalam kamar nggak boleh keluar. Nenek ini sudah berhadapan dengan keluarganya Pak Frans. Orang juga di situ di luar gitu. Terus nenek itu kayaknya nggak sepakat. Ada satu hal yang sangat prinsipil untuk dia, lalu ada yang tidak terlalu sepakat. Gitu. Nah, yang kasihan banget itu adalah Pak Frans itu keluar langsung lewat pintu samping, di jendela itu dia ketok-ketok jendelanya kamarku. Diketok kamarku, dia bilang adek, kasih tau opa sudah, dia bilang kasih tau opa sudah. Kalau kalau masih opa juga keras begitu, berarti beta pulang sih. Kalau beta pulang, beta sudah balik, berarti ya sudah, berarti ketemu mungkin belum berjodoh. Wih, itu gimana ya? Kata menangis. Langsung ketuk lewat jendela, langsung beta punya sedih lah, beta bilang. Dia bilang, mama, itu sudah mau nikah nih. Kalau buat begitu, itu yang kita katakan. Akhirnya mama sampaikan di opa,
mereka ini opa mereka kan sayang sekali sama saya ya. Akhirnya opa bilang sudahlah kita terima mereka sudah datang, seperti itu yang terjadi. Dan akhirnya sudah orang mau merit kan sudah ngobrol sampai jam 3 sore. Kalau belum selesai babinya belum bunyi kan. Iya, belum harus di ini ya, belum foto. Gitu. Jadi udah jam 3 sore, pasti udah lapar dan sebagainya. Dia bilang pokoknya kalau nggak ini dengan dan kalau tidak nikah dengan Pak Frans nggak mau saya gitu. Sudah akhirnya selesai undangan itu sudah diterima semua dan bagus selesai. Terus kemudian sorenya malamnya jam 6 langsung tukar cincin. Langsung tukar cincin rumah. Nggak bisa. Iya. Tukar cincin lucunya Romo yang gini ya, Romo baby kan Romo baby yang sekarang gereja pastor paroki katedral Bali. Romo baby. Oh, yang kemarin waktu kita ke sana kayaknya kita foto bareng juga itu. Ya. Romo ini dulu kan masih di sekolah, masih frater. Gitu. Terus mereka kesempatan untuk menulis surat koresponden. Korespondennya ke saya kan, Romo. Koresponden. Jadi kita terus teman koresponden. Koresponden. Iya, dulu kan zaman-zaman itu kan kita suka sekali menulis surat kirim-kirim. Waktu pinangan, Romo kan yang kasih misa waktu pinangan. Romo kan yang gini. Teman koresponden saya akhirnya yang berjodoh Pak Frans di Buraya. Udah terus udah pinangan, terus kita udah sepakat nikah tanggal 1 Mei. Mei-nya ya, jadi Maret kemudian 2 bulan kemudian. Tapi Kak Dinda tadi dari cerita itu berarti memang butuh keberanian juga ya oleh seorang laki-laki untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan ya. Betul. Coba kalau Pak Frans tetap duduk di situ, tetap duduk dan tidak mengambil inisiatif saya ke belakang dan ketemu, pasti kan nggak jadi ya. Luar biasa, jadi harus inisiatif dan memang keberanian itu padahal dengan mengetuk jendela bayangin coba ya ampun waktu pas ketuk Siti Nurbaya Romeo and Juliet ya Romeo harus naik waktu pas ketuk itu waktu itu gambar siapa begitu ya kan pas jendelanya kaca nako waktu ketuk tuh kiranya siapa coba waktu pertama nggak tahu kan bahwa pas ketuk pas buka kacanya. Jadi kita ini dibatasi dengan kaca yang sepotong. Iya kan, kan kita buka-buka gini kan, potong-potong itu. Iya. Iya, kita kan kiranya kenapa gitu ya. Kalau dia kasih tahu seperti itu. Udah. Kakak kembali sana, kita omongin mama. Panggil mama, padahal dikasih mama bisa diopa. Opa masih bersikeras, dia kasih mama. Begitu. Akhirnya puji Tuhan semua berjalan dengan lancar ya. Berarti Maretnya itu pinangan ya. Terus nikah. Tapi menjelang persiapan nikah, Bapak nih setiap minggu ke rumah. Ya setiap kali pokoknya dia lewat ke Jakarta kemana dia mampir. Langsung mampir. Mampir. Dan setiap minggu kita latihan gongwani di rumah. Setiap minggu, iya. Jadi selama 2 bulan tuh full gongwani. Berarti orang Momere juga banyak ya di Bali ya. Iya. Sampai latihan menari potong pisang ya. Oh iya, yang ada potong pisang salah satu pisang. Ya kita benar-benar waktu itu Bapak benar-benar mau mengatakan bahwa ini saya serius mau mempersunting istri saya menjadi teman sehidup semati gitu. Ini spill cincin tunangannya dong. Iya, masih dipakai terus ya. Ada tulisan namanya Frans. Iya. Nggak bisa dibuka ya, kalau sudah masuk nggak boleh dibuka loh kalian. Jangan dibuka. Oh, jadi Pak Frans pakai yang tulisannya Lucia. Cincinnya ada sekarang. Ada ya. Baik. Pernikahannya di Bali apa? Di Bali ya. Di Hotel Bali Hotel. Terus di Narigraha di gedung, terus di rumah juga. Rumah ya, meriah ya. 3 kali biasa 3 kali. Diboyong ke Adonara, gimana itu sambutannya di sana? Oh ya, lebih baik ya. Meriah ya. Ada juga. Tapi kan mungkin saya cerita dulu dikit di waktu di pelaminan ya. Pasti ada sesuatu hal yang luar biasa di pelaminan. Luar biasa,
Jadi waktu itu kan sibuk-sibuknya kita apa namanya urusan pilek ya, caleg. Oh iya, betul. Pemilihan legislatif. Banget sama Bapak waktu itu. Sempat kesel. 99 kan? Iya, benar. Sempat kesel sama Bapak karena udah di pelaminan dia turun terus, atur lagi caleg ini, naik lagi ke pelaminan, turun lagi terus atur lagi. Ini sebenarnya dia mau calon pengantin atau Tuhan, betul gak calon suami saya? Apakah dia harus meninggalkan saya terus begini? Apakah ini ciri-ciri? Apakah ini yang kau tunjukkan kepada aku? Apakah ciri-ciri dia akan meninggalkan saya terus di rumah sendirian? Sudah sampai itu si MC bilang, Pak Frans sudah terlalu lama di bawah. Iya, naik lagi ya. Berarti saat itu Pak Frans sudah ketua DPC PDIP? No, masih sekretaris. Oh ya, makanya sibuk untuk ini ya. Tapi waktu itu hadir banyak teman-teman dari DPP juga hadir. Semua ya. Pak Anton Haba juga? Pak Anton Haba juga hadir. Ada Pak Julius Bobo, Pak Tiusan Pak Alex ya. Semua hadir teman-teman dari partai. Seperti itu. Nah, terus selesai resepsi. Terus saya antar ke kamar. Ya. Pas antar ke kamar dia bilang gini Mas, adik ganti baju dulu ya. Saya juga ganti baju. Nanti setelah itu saya masuk, saya urus dulu nih apa namanya urusan apa pemilu legislatif ini. Masih banyak nama-nama yang belum masuk kayak gitu. Terus saya bilang oke deh Kang, saya tunggu aja deh, saya bilang gitu. Bayangin sudah di kamar pengantin pun masih tunggu ya, saya mengurus dulu. Betul keluar terus ada bagian beres-beres pakaian segala macam. Itu orang udah keluar, tinggal aku sendiri menanti sampai jam 4 pagi. Sampai jam 4 pagi. Oh iya, lah saya punya malam pertama. Jadi ocong malam pertama. Sudah ya ampun ya, karena sudah pagi jadi tidak malam lagi, sahabat inspirasi novel. Dan datanglah Pak Frans tanpa rasa berdosa. Aduh sorry ya, tidur deh, saya bilang silakan tidur biar fresh lagi ya.